Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Octavia Angelita Habehan dari kelas 12 IPA 2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Radiasi gelombang elektromagnetik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang kesehatan, industri, komunikasi, astronomi, hingga seni. Berikut penjelasan manfaat tersebut. 1. Gelombang radio atau MF dan HF. Untuk komunikasi radio, yaitu memanfaatkan sifat gelombang MF dan HF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang jauh. Yang kedua, gelombang radio atau UHF dan VHF, yaitu untuk komunikasi satelit, memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer atau ionosfer hingga dapat mencapai satelit. Berikut adalah gambar satelit atau gelombang radio UHF dan VHF. Yang ketiga, gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwaves merupakan gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 109 Hz. Fungsi dari gelombang mikro antara lain, 1. Untuk pemanas microwave, yang kedua untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, yang ketiga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, yang keempat digunakan pada rangkaian televisi, yang kelima untuk komunikasi radar atau radio detection and ranging. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Berikut adalah gambar gelombang mikro. Yang keempat, sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 1011 sampai 1014 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10⁻³ meter sampai 10⁻⁶ meter. Frekuensi tersebut dapat dihasilkan oleh getaran elektron-elektron pada suatu atom. Kegunaan dari sinar inframerah antara lain, 1. Untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok atau physical terapi. Yang kedua, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Yang ketiga, untuk fotografi diagnosa penyakit. Yang keempat, digunakan pada remote control berbagai peralatan elektronik, alarm pencuri. 5. Mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang keenam, pada bidang militer dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat tempat yang gelap atau berkabut. Yang ketujuh, sinar inframerah di bidang militer dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi, meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Berikut adalah gambar cahaya inframerah. Yang kelima, sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak berada pada daerah frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang antara 10⁻⁶ cm sampai 10⁻⁷ cm dengan spektrum warna mulai dari panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Manfaat dari cahaya tampak antara lain: 1. Membantu penglihatan mata manusia. Yang kedua, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Berikut adalah gambar sinar tampak. Yang keenam, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik dan memiliki frekuensi antara 1015 sampai 1016 Hz. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet dan lapisan ozon atau O3 di atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh cahaya matahari. 1. Untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang ketiga, dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit. Yang keempat, untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. Sinar ultraviolet dihasilkan dari cahaya matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan dan aktivitas di bumi. Berikut adalah gambar pemanfaatan sinar ultraviolet dalam kehidupan. Yang ketujuh, sinar X atau sinar Röntgen. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen, sehingga sinar X sering disebut juga sinar Röntgen. Sinar X banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan dalam bidang industri. Contohnya 1. Dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh atau tulang, jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa pembedahan, foto Röntgen. Berikut adalah gambar foto Röntgen. Yang kedua, untuk analisa struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Yang keempat, memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Yang kedelapan, sinar gamma. Sinar gamma merupakan sebuah bentuk radiasi mengionisasi. Mereka lebih menembus dari radiasi alfa atau beta, di mana keduanya bukan radiasi elektromagnetik, tapi kurang mengionisasi. Manfaat dari sinar gamma antara lain: 1. Dimanfaatkan dunia kedokteran untuk terapi kanker. Yang kedua, dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit. Yang ketiga, untuk sterilisasi makanan, bahan makanan kaleng. Yang keempat, untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Yang kelima, untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Yang keenam, untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, seperti kegunaan sinar X juga. Yang ketujuh, untuk sistem perunut aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM, mendeteksi kebocoran.
Berikut adalah gambar produksi sinar gamma oleh inti atom.